Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kepada jemaat juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kami seluruh para halado HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Judika dengan topik Kristus Pokok Keselamatan. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdiam diri untuk memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 692. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Dari hukum yang pertama sampai dengan yang keempat. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu,
atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan agar dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu.
Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Yeremia pasal yang ke-31. Yeremia pasal 31 dimulai dari ayat 31 sampai 34. Kita membacanya secara bertanggapan. Nanti di ayat 34 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan moyang mereka waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bersama-sama. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus Kristus hidup Raja, Dia bangkit di amanah, mampu bisa sedih, mampu bisa sedih. Jalan sahajul maut, bumi mana rumah Tuhan, karena Tuhan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat di Minggu tanggal 21. Yang pertama, nomor 8. Tikting Farjolo Dohot Paduahon. Alexander Mardentua Siboya SH, anak ni Amata Edward Siboya,
Tubuni Inata Herinca SR Boru Arwan, maringanan di Jalan Sari Manis Blok 12 nomor 6, daerah Sarbuncit, ruas HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dohot Orowana Martina Ulina Sangian Hutajulu SHMA Li, Boruni Amata Pandita Muster Hutajulu SMTH almarhum, Tubuni Inata Idelete M Laleno almarhum, maringanan di Kelurahan Manente, ruas Ni GMIST Bethlehem Tahuna. Pamasumasuan di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 masuk pukul 9 di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bimbingan pranikah kepada calon pengantin di Patupa hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 masuk pukul 10 WIB di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Hari Doa Sedunia. Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia setempat atau PGIS Sektor 1 akan melaksanakan Hari Doa Sedunia tahun 2021 dengan tema membangun di atas dasar yang kuat. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 secara virtual. Senin tanggal 22 Maret 2021 masuk pukul 16 WIB. Seksi Perempuan Huria akan mengikuti kegiatan Hari Doa Sedunia tersebut dan akan mempersembahkan puji-pujian dalam bentuk virtual choir. Kita doakan agar acara Hari Doa Sedunia tersebut dapat berjalan dengan baik. Konferensi Perempuan HKBP. Konferensi Perempuan HKBP akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 25 Maret 2021 secara semi virtual. Pimpinan HKBP dan peserta dari Distrik Silindung dan Humbang mengikuti langsung, dan peserta dari 30 distrik di seluruh Indonesia mengikuti melalui Zoom. Yang akan mengikuti konferensi perempuan dari HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata adalah yang pertama Nyonya Basarina Rima Manik Boru Siregar, Sekretaris Persekutuan Perempuan Distrik PPD. Yang kedua Nyonya Masteria Sitorus Boru Sitanggang, Utusan Distrik. Kita doakan agar pelaksanaan konferensi perempuan HKBP tersebut dapat berjalan dengan baik. Webinar Kesehatan HKBP Bandung. Seksi Kesehatan Dewan Diakoni HKBP Bandung akan mengadakan webinar kesehatan HKBP Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Maret masuk mulai pukul 18 sampai dengan 19.30 WIB dengan topik nyeri dada, sakit jantung atau bukan, narasumber Dr. Rudolf Andean Manulang, dan Dr. Berta Sibarani, link Zoom meeting ID yang terakhir nomor rekening Huria. Kami memohon kepada jemaat untuk memberikan persembahan bulanan setiap bulan nominal yang tidak ditentukan dan membayar diakoni Huria 1 kali setahun sebesar Rp250.000.
persembahan-persembahan minggu keluarga, persembahan bulanan, diakoni huria, ucapan syukur, dan lain-lain dapat jemaat transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 13200050966 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Setiap transfer via bank mohon mencantumkan nama pengirim, berita transfer, dan konfirmasi via WhatsApp ke nomor HP 0812 2035 2234 atau Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan. Demikianlah warta jemaat kita. Kita memuji Tuhan dari nomor 750 sambil kita mempersembahkan persembahan kita. 1A, 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas Samanginang. Horas bagi jemaat yang beribadah di rumah saat ini. Kiranya melalui ibadah live streaming ini, iman kita juga semakin kuat dan teguh terhadap Tuhan. Firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini di Minggu Judika diambil dari Ibrani 5, dimulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
firman Tuhan saat ini adalah penjelasan tentang keberadaan Kristus sebagai imam besar, di mana orang-orang Ibrani masih melekat di dalam pemahamannya tentang imam besar, di mana imam besar itu dipilih dari kaum Lewi, dan dari sekian imam-imam yang dipilih, mereka melakukan rapat dan memilih dari sekian banyak imam, memilih satu orang menjadi imam besar. Dan imam besar inilah yang berfungsi untuk menyampaikan persembahan, untuk menyampaikan kurban, dan sebagai perantara untuk pengampunan dosa kepada Tuhan. Jadi fungsi imam besar bagi orang Yahudi adalah sebagai perantara kepada Allah untuk penyampaian kurban persembahan. Walaupun kekristenan sudah hadir di tengah-tengah orang Ibrani, tetapi pemahaman itu masih melekat dalam hati mereka. Pemahaman itu masih berakar di dalam hati mereka. Maka firman ini mau memberikan pencerahan kepada orang-orang Ibrani bahwa imam besar yang sesungguhnya adalah Kristus, di mana keimamannya tidak dipilih oleh dunia ini, tetapi langsung dipilih oleh Tuhan. Artinya nats ini mau menghancurkan, mau memusnahkan pemahaman tadi bahwa imam besar yang dikatakan oleh orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi adalah itu salah. Dan sekarang mereka harus berada sebagai pengikut Kristus, mereka harus berada pada pemahaman dan iman bahwa imam besar adalah Kristus yang disembah. Tentu dengan pemahaman ini, yaitu yang pertama tadi bahwa Yesus sebagai imam besar tidak dipilih oleh imam-imam yang lain, tidak dipilih dari berbagai suku, tetapi imam besar Yesus dipilih oleh Allah yang tidak memiliki keturunan. Itu dikatakan tadi menurut Melkisedek. Karena jika kita melihat cerita Melkisedek, bahwa Melkisedek itu Raja Salem yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Artinya dengan pemahaman ini maka dipastikan bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang disembah oleh dunia ini, dialah imam besar. Dan dialah sebagai perantara bagi kita saat ini. Perantara untuk doa kita. Perantara untuk keampunan kita. Karena banyak orang berdoa kepada Yesus. Dan ending doanya juga kami berdoa melalui anakmu Yesus Kristus. Kagudang duita martang yang sungoni. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bla 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 bla. Endingnya kami berdoa melalui anakmu Yesus Kristus. Margeleng muse maranak muse baik Yesusi. Kehadiran Yesus Kristus adalah sebagai perantara kita berdoa kepada Allah, dan doa kita diperantarakan oleh anaknya Yesus Kristus, yaitu imam besar. Apabila kita memiliki kesalahan, apabila kita memiliki perilaku yang tidak baik, apabila kita memiliki dosa, kita memohon ampun kepada Allah, dan keampunan dosa kita itu diperantarakan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan itulah fungsi keimamannya. Bukan imam dunia ini lagi perantara dosa kita, tetapi udah imam yang sesungguhnya. Karena dia adalah perantara kita kepada Allah, maka dia disebut sebagai pohon anggur keselamatan. Dia sebagai pokok keselamatan bagi dunia ini. Yesus sebagai pokok keselamatan, dan kitalah ranting-rantingnya. Kita tidak dapat hidup ketika pokoknya itu tidak
mengambil sari-sari makanan dari tanah, kita tidak akan dapat berbuah. Sama seperti pohon itu, akarnya mencari makanan, mencari sari makanan dari tanah, dia transfer ke ranting-rantingnya, sehingga ranting-rantingnya bagus, hijau, dan menghasilkan buah. Kita tidak hanya menempel, kita tidak hanya melekat, tetapi satu dengan pokok keselamatan tadi, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak dicangkok, kita tidak di step dia, tetapi menyatu dengan pokok keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Kita dapat berbuah karena kita menyatu, kita satu dengan pokok tersebut. Kita dapat berbuah karena kita satu dengan Kristus dan Kristus satu dengan kita. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Sehingga kita dapat berbuah dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Tentu sebagai pokok keselamatan, apa yang harus kita lihat dari nats ini? Ternyata Yesus sebagai pokok keselamatan melalui nats ini dia adalah orang pendoa. Jika kita melihat ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Artinya Yesus sebagai pokok keselamatan dan kita sebagai rantingnya, tentu apa yang dilakukan Yesus dalam hidupnya dia sebagai pendoa, dalam hidupnya dia selalu mempersembahkan doa. Hendaknya orang percaya saat ini hidup untuk mempersembahkan doa. Tanpa doa, walaupun kita menyatu dengan pokoknya tanpa doa, maka kita tidak akan dapat berbuah. Karena doa itulah yang mendorong kehidupan orang percaya agar memiliki semangat hidup, agar memfokuskan hidupnya ke masa depan yang akan dia raih, yaitu kehidupan surgawi. Tentu kita diajak sebagai ranting dari pokok keselamatan, kita diajak agar semakin gemar melakukan doa, agar semakin gemar mempersembahkan doa. Jadi ketika kita tidak hidup di dalam doa, maka mungkin kita berbuah, tapi buahnya tidak baik dan tidak berguna. Makanya banyak buah yang asam. Seharusnya buahnya manis tetapi asam. Ya kalau memang buah asam, ya memang harusnya asam. Kalau sempat buah asam rasanya manis, ya kita bingung juga ya kan begitu. Tapi yang seharusnya buah itu manis tetapi menjadi pahit, dan itu pasti tidak berguna. Artinya bahwa doa itu adalah suatu resep, suatu pupuk agar buah yang kita hasilkan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, nats ini mau menyuarakan kepada kita yang hidup sebagai ranting dari pokok keselamatan, kita harus taat kepada kehendak Tuhan. Yesus sebagai anak Allah, dia taat dengan kehendak Allah. Kemanusiaan Yesus pernah berdoa, Tuhan, bila cawan ini bisa kau hindarkan dari kamu ambil dari saya, ambillah. Cawan dalam konteks teologi Kristen ada itu cawan murka Tuhan dan ada cawan berkat Tuhan. Tapi yang mau dikatakan Yesus adalah cawan ketika dia mengatakan ambillah cawan ini dari hadapanku, dari saya, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Cawan pemahaman di sini adalah murka Tuhan.
penderitaan yang akan dirasakan oleh Yesus. Tentu sebagai anak dia bisa berkonsolidasi dengan Allah. Ama kolanau do anak mula au mamanau na porsuki budu dohononna. Walaupun itu dikatakan, tetapi dia menyatakan jangan kehendakku, kehendakmulah Bapa. Artinya sebagai pokok keselamatan, Yesus mau memberikan pengajaran, Yesus mau memberikan teladan bagi kita agar kita juga taat kepada kehendak Tuhan. Jangan pernah lawan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kita melawan kehendak Tuhan dalam hidup kita berarti kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan otak kita, mengandalkan kemampuan kita. Menjalani hidup yang hanya sementara ini tidak dibutuhkan kekuatan pribadi, tidak dibutuhkan kepintaran, tidak dibutuhkan kehebatan, tidak dibutuhkan keegoisan, tetapi menjalani hidup dia harus membutuhkan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Artinya dia harus bergumul setiap saat. Dia harus menjalani hidupnya selangkah demi selangkah dan memohon pengampunan dosa. Apa yang terjadi bagi kita saat ini, itulah kehendak Tuhan. Apa yang kita rasakan saat ini, itulah kehendak Tuhan. Dan disinilah kita bergumul kepada Tuhan. Apa maksudmu Tuhan? Kamu perbuat hidup saya begini. Apa rencanamu Tuhan? Kamu perbuat hidup saya begini. Pertanyakan kepada Tuhan, pergumulkan kepada Tuhan. Jangan pernah tanya kepada orang lain yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Apabila engkau bertanya kepada orang lain yang terjadi dalam hidupmu saat ini, maka pikiranmu akan goncang. Maka keimananmu akan terbelah sehingga kamu tersesat menjalani hidupmu, menerima keberadaanmu saat ini. Tetapi pertanyakan kepada Tuhan yang terjadi pada engkau saat ini sehingga engkau mengetahui bahwa rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Sama seperti Yesus, bahwa rencana Tuhan yang akan diberikan kepada dia adalah dia akan mati di kayu salib, dia akan diludahi, dia akan dicambuk, dia akan disalibkan, dan melalui penderitaan itu dia bahkan sampai kepada kematiannya, tetapi dia menerimanya. Karena yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah rencana keselamatan. Dan itu juga menjadi peringatan bagi kita saat ini. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, yakinilah itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Rencana Tuhan tidak membuat kita semakin hancur hidup kita, tetapi ketika Tuhan berencana, maka pada waktunya akan menerima sesuatu yang berharga. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Yang ketiga, nats ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus sebagai pokok keselamatan dan kita sebagai rantingnya, maka kita harus menjalani hidup ini dengan iman. Kita harus menjalani hidup ini dengan kepercayaan, optimis, jangan pesimis. Karena banyak orang menjalani hidupnya ragu, banyak orang menjalani hidupnya tidak percaya, sehingga dia bertahan, dia berjalan di tempat. Dan bukan hanya berjalan di tempat, dia semakin hari semakin mundur imannya. Orang yang menjalani hidup dengan iman, dia memiliki optimisme, dia percaya bahwa apa yang dia jalani akan mendatangkan sukacita. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa iman percaya ini tidak boleh dia
kalau diambil persentasenya harus 100% memang. Tidak boleh gantung dia, tidak boleh 80%. Saya percaya 80%. Oh tidak. Saya percaya 90%, saya percaya. Oh tidak. 99,99% saya percaya. Oh tidak. Karena 0,01% bisa mengubah yang 99% tadi. Makanya ketika kita menyatakan saya percaya kepada Yesus, percayalah 100%. Saya percaya apa yang saya jalani ini dituntun oleh Tuhan, jalanilah hidupmu. Saya percaya bahwa hidup saya dituntun oleh Tuhan, percayalah. Apapun gejolak dalam hidupmu, percaya bahwa Tuhan melihatmu dan menuntunmu, menolongmu dalam perjalanan hidupmu. Mungkin hidup ini kadang berganti dia, bukan mungkin lagi ya, hidup ini berganti, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di bawah jangan pernah mengeluh. Dan ketika di atas jangan pernah sombong, angkuh. Karena sebentar Tuhan membuat hidup kita berputar. Sebentar. Kalau hidupnya lagi happy, lagi oke, syukurilah itu. Kalau hidupmu lagi susah, lagi mengalami beberapa penderitaan, syukuri juga, jangan pernah bersungut-sungut. Jalani hidupmu dengan iman. Apapun hidup kita saat ini, syukurilah dan tetap bergumul kepada Tuhan. Karena dengan iman kita akan dapat sampai ke tujuan hidup kita. Bukan kita selamat di dunia ini, tetapi kita juga selamat di kehidupan kekal. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu dengan topik minggu kita saat ini, Kristus pokok keselamatan, marilah kita imani Yesus sebagai pokok keselamatan dan kitalah ranting-rantingnya. Tentu sebagai ranting kita harus berperilaku seperti Yesus. Tentu sebagai ranting kita harus taat kepada pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya kita memberi teladan yang sepatutnya di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di minggu Judika saat ini, berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Tuhan telah memberikan keadilan kepada kita. Dalam bahasa Batak dikatakan duluhum ma'awali zahuba. Artinya ini adalah suatu permohonan. Ini adalah suatu pergumulan. Mari kita bergumul. Mari kita menggumuli hidup kita dengan iman, dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan dan dengan doa. Maka hidupmu akan selamat dan kita akan menjadi pemenang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah pokok keselamatan kami dan kami adalah ranting-rantingnya. Kami tidak akan dapat bertumbuh, kami tidak akan dapat berbuah ketika kami jauh terpisah dari Engkau. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap menyatu dengan Engkau sehingga keselamatan itu menjadi milik kami. Dan ketika kami menyatu dengan Engkau, maka segala persoalan hidup, segala cobaan hidup akan dapat kami lalui. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami hidup sebagai ranting-ranting-Mu. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa kepada jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Berkati hidup mereka, sertai hidup mereka pribadi lepas pribadi. Segala aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Mungkin mereka bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, yang bekerja menjalankan usahanya,
dan juga yang bekerja di berbagai profesi hidupnya. Mungkin sebagai guru, dosen, polisi, pengacara, hakim, jaksa, dan lainnya ya Tuhan. Berkati mereka dalam profesinya. Berkati jemaat-Mu dalam seluruh aktivitasnya. Kiranya seluruh aktivitasnya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau mendoakan anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam aktivitasnya. Yang belum sekolah, ajar orang tua untuk mendidik anak-anak yang belum sekolah, agar anak-anak yang mereka didik menjadi anak-anak kesukaan bagi Tuhan. Bagi anak-anak yang masih sekolah, sertai mereka di dalam proses belajar saat ini melalui online, kiranya proses belajar itu dapat berjalan dengan baik, sehingga anak-anak dapat menggapai cita-citanya di kemudian hari. Demikian juga anak-anak Tuhan yang mau menyelesaikan studinya, kiranya juga Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang mau menyelesaikan studinya, agar studinya berakhir dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan bagi anak-anak Tuhan, terlebih memuaskan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau mencari pekerjaan. Ketuk pintu hati anak-anak-Mu agar memberikan lamaran-lamaran ke berbagai instansi perusahaan, sehingga dengan kesungguhannya Tuhan semakin memperlihatkan pekerjaan yang layak, yang patut bagi mereka. Kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, sertai mereka ya Tuhan, tuntun hidup mereka, dan melalui kerendahan hati kami, Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Dan ajar juga anak-anak Tuhan untuk membuka hatinya untuk menerima atau memikirkan pasangan hidupnya. Jangan tutup pintu hatinya Tuhan, tetapi buka pintu hatinya agar mereka memikirkan hal itu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, secara khusus di hari ini. Berkati mereka, Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain juga akan Tuhan tambahkan. Demikian juga ya Tuhan, ulang tahun pernikahan dari jemaat-Mu, kiranya juga memberikan sukacita kepada seluruh keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Tuntun hidup mereka agar mereka tetap setia di dalam kehidupannya terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumah. Sentuh tubuh mereka, jamah tubuh mereka, agar sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya pergi begitu saja, sehingga mereka dapat sehat kembali, pulih kembali, dan dapat melakukan aktivitasnya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu mampu menyembuhkan mereka. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul saat ini, kiranya juga Tuhan menyertai mereka, menguatkan mereka dalam pergumulannya pribadi lepas pribadi. Mungkin mereka bersedih sedang berduka, kiranya penghiburan-Mu menguatkannya. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang merindukan keturunan. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan keturunan kepada jemaat-Mu yang merindukannya. Kami tidak dapat menerimanya dari siapapun kecuali dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan, jawab kerinduan dari jemaat-Mu tentang keturunan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, kiranya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa buat program-program gereja-Mu, ajar kami para jemaat, para sintua, para pendeta untuk bergandengan tangan, untuk melakukan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga kemuliaan-Mu semakin nyata dan bersinar di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin dan percaya dengan kuat kuasa-Mu kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan kepada jemaat-Mu, melakukan program-program gereja, sehingga program gereja
menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini saja ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapa, di dalam aspek kehidupan kami, penyertaan-Mu semakin nyata. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.